Tidak ada gambarnya, hanya disebutkan ini kolom W12 kali 50. Kemudian mengalami gaya tekan 145 kips. Ini kita belum bicara desain, jadi gayanya saja dulu. Artinya belum memeriksa apakah ini memenuhi atau tidak. Jadi biarkan saja. Gaya tekannya segini, kolomnya punya panjang 20 kaki. Kedua ujungnya sendi ya. Jadi ini pin ya, boss and pins, jadi kedua ujung sendi. Nah, sendi. Artinya nilai K-nya 1 ya. Atau LC-nya sama dengan L. Ini tanpa memperhatikan LRFD atau ketentuan desain lainnya, kita cuma diminta memeriksa apakah gaya yang bekerja mengakibatkan ketidakstabilan atau buckling ya. Ketidakstabilan atau buckling. Jadi secara praktisnya, apakah P ini, mana P-nya? P yang 145 ini, kips ini, apakah lebih kecil daripada P kritis? Hanya ini saja yang diperiksa, yang diminta periksa, gitu ya. Belum memeriksa P nominal dan sebagainya. Oke, nah ini karena kedua ujung sendi, jadi P kritisnya tadi, kalau masih P belum F ya, formulanya adalah Q kuadrat EI per L kuadrat gitu ya. Dan L-nya sudah diganti dengan LC ya. LC, tapi nggak masalah LC karena kedua ujung sendi ini K-nya sama dengan 1 dan LC-nya sama dengan L jadinya ya. Karena LC itu K kali L. Begitu. Nah, dari formula ini kita lihat V kuadrat ya V kuadrat, modulus elastisitas jelas 29.000 apapun mutu bajanya. Jadi ini tidak tergantung mutu bajanya ya. Hanya tergantung dari nilai inersianya. Inersia ini harus kita baca dari tabel. Dibagi dengan LC kuadrat, LC-nya sudah ada ini 20 kaki ya. Karena ini 29.000 ini KSI, kips per inci kuadrat. Jadi ini harus dijadikan inci dulu, 20 kali 12 kuadrat. Nah, inersia kalau kita lihat di tabel ada 2 ya. Karena ini white blank, ada inersia dalam arah sumbu X. Arah sumbu X-nya dan inersia dalam arah sumbu Y. Kira-kira inersia yang mana yang menentukan untuk stabilitas? Untuk P kritis ini. Yang mana? IX atau IY untuk yang ini? Sudah ada 70, sudah ramai ini. Yang mana yang menentukan mestinya? Atau kalau nggak mau milih IX atau IY-nya, yang menentukan inersia yang lebih besarkah atau yang lebih kecil? Nah, itu kalau dari sini nggak kelihatan ya. Melihatnya mungkin dari sini ya. Karena gaya kita harus lebih kecil dari P kritis, dan I ini punya 2 alternatif nilai, maka P kritis yang menentukan adalah P kritis yang lebih besar atau lebih kecil? Masih adakah? Yang lebih kecil ya, karena ini syaratnya kan lebih kecil gitu ya. Jadi kalau ini kita pakai yang besar, nanti yang kecilnya terlewati gitu ya. Jadi ini adalah yang terkecil ya. Tadi dari N-nya saja kita sudah pilih N yang 1 yang terkecil ya kan, P kritis ini banyak N-nya gitu. Nah, dari opsi I ini ya artinya yang terkecil juga gitu ya. Nah, kalau seperti ini IX, X ini sumbu utama yang lebih besar, Y ini sumbu lemahnya. Artinya yang lebih kecil itu IY mestinya ya. Jadi kalau kita lihat di tabel W12 kali 50, nah kita lihat aja.
W 12 kali 50 di tabel 1. Dua belas jauh di bawahnya. Ini ada 14, 12 kali 65. Nah, ini 12 kali 50. Oh, inersianya ada di halaman sebelah. Ini 50, inersia terhadap sumbu X-nya adalah 391, sedangkan inersia terhadap sumbu Y-nya cuma 56,3 ya. Jadi yang lebih kecil itu yang Y memang. Sumbu Y itu sumbu lemahnya dari penampang white flag ya. Jadi angka 56,3 ini yang kita pakai. Ini adalah IY dan angkanya tadi 56,3 ya. Jadi Pi kuadrat 29.056,3 dibagi dengan 20 kali 12 kuadrat. Ini angkanya. Oh, ada angkanya. Mana dia? 278,9. Kips ya. Jadi gaya kritisnya masih lebih besar daripada 145. Jadi ini lebih kecil dari 278,9. Artinya oke ya. Gaya ini belum akan mengakibatkan ketidakstabilan, batangnya masih lurus ya. Atau kolom ini masih lurus terkena gaya sebesar ini. Ya, ini cuma ilustrasi untuk menunjukkan gaya Euler tadi ya. Nah, contoh berikutnya itu rasanya pengecekan kelangsingan. Oh enggak, sebelum kelangsingan. Oh ya, karena tadi kita bahas dua macam tegangan kritis tadi dulu. Jadi kita ikutin yang ini. Contoh berikutnya. Ini sudah mulai masuk ke nominal itu ya. Apa? Kapasitas tekan nominal. Ini ada kolom, ini juga kata-kata aja. Kalau mau digambarkan sketsanya mungkin begini. Ini ada kolom sendi-sendi diberi gaya tekan P. Ini W14 kali 74. Mutunya A992. 992 ini F-yield-nya 50 nih ya. 50 KSI. Panjangnya 20, ini sendi, panjangnya 20 kaki. Tentukan desain strength, kekuatan desain. Kalau masih ingat kekuatan desain ini mestinya istilah untuk LRFD ini ya, kekuatan desain. Ini VPN. Dan kekuatan izin. Izin ini istilah untuk ASD, ini adalah PN per omega ya. Artinya ya karena ini contoh Anda harus meriksa dua-duanya gitu ya. Pertama, ini kegagalan yang kita bahas masih flexural buckling ya. Jadi aturannya cuma dua tadi. Apakah bagian inelastic buckling yang dekat-dekat yield atau yang jauh yang elastic buckling. Sebelumnya mestinya kita perlu mengecek apakah penampangnya non slender atau slender gitu ya. Ya. Kalau non slender, oke, local buckling tidak perlu dicek ya. Tidak perlu cek local buckling. Cek local buckling, tapi kalau ini perlu cek local buckling ya. Oke.
Nah, metodenya bisa dilihat dari nilai ini. Mungkin sekalian aja. Kalau di buku ini nggak ditentukan karena dia sudah tahu dari tabelnya. Ini W14 kali 74 ya. Ada di atas. Nah, penampang-penampang yang masuk kategori slender itu untuk elemen tekan itu ada catatan kaki huruf C ini ya. Jadi nih kalau di sini ada 12 kali 35, 12 kali 30, 12 kali 26, ini tiga-tiganya ini masuk kategori slender ya. Local buckling harus diperiksa. Di contoh ini 14 kali 74. 14 kali 74 itu yang ini. Nah, tidak ada catatan kaki C-nya. Artinya penampangnya sudah non-slender ini ya. Jadi local buckling tidak perlu diperiksa. Nah, kalaupun kita mau memeriksa, kita bisa lihat di parameter, ada di halaman sebelah ya, ini 14 kali 74. Nah, di sini mana 74? 74 ini, jadi B per 2 TF-nya 6,41. Jadi kalau mau mengecek juga, saya catat dulu BF per 2 TF-nya 6,41. Kemudian H per TW-nya 25,4 ya. H per TW-nya 25,4. Angka-angka ini harus kita bandingkan dengan batasan yang ada di ISC ya. Masih di situ batasannya. Sebentar saya share lagi. Adanya di sini di tabel ini. Untuk flange itu yang unstiffen yang atas ini batasnya di 0,56, lambda R-nya sama dengan 0,56 akar E per F yield. Sedangkan untuk web yang stiffen batasnya di 1,49 ya. Ini lambda R-nya sama dengan 1,49 akar E per F yield ya. Jadi meskipun dari tabel kita sudah tahu ini non slender, kalau Anda mau memeriksa ya kita tinggal periksa aja angkanya. Di buku tidak diperiksa, jadi kita periksa di sini. Batasan ini 0,56 kali akar 29.000 dibagi dengan 50. Ini angkanya 13,4. Jadi lebih kecil, artinya masuk non slender ya. Masuk yang ini. Ini yang lebih kecil, ini yang lebih besar nilai lambdanya ya. Dari batasnya. Kalau yang ini, kalau 1,49 kali akar 29.000 bagi 50. Ups, yang tadi nggak kehapus. 1,49 kali akar 29.000 bagi 50. Ini 35,9. Jadi dua-duanya non slender ya. Dari sini karena 6,41 lebih kecil, ini flange-nya non slender. Yang ini juga lebih kecil, ini webnya non slender. Tidak langsing ya. Jadi tidak perlu pengecekan local buckling, cukup flexural buckling. Nah, flexural buckling tadi formulanya ada 2 ya. Untuk tegangan kritis. Tegangan kritisnya kalau KL per R-nya kecil dari 4,71 akar E per F yield, ini nilainya tadi apa? F. Tegangan kritisnya adalah 0,658 F yield per F Euler dikalikan dengan F yield. Masih ada. Oh, sudah lewat. Sebentar. Di bawahnya aja. Kalau begini, F kritis adalah 0,658 F yield per F Euler kalikan F yield. Sedangkan kalau lebih besar, ini sama boleh di sini ya. KL per R lebih besar dari 4,71 akar E per F yield. Ini tegangan kritisnya 0,877
dari tegangan kritis LR. Ya. Jadi lewat formula manapun kita perlu nyari tegangan kritis LR dulu ya, dari penampang ini. Ya. Nah, FE-nya itu adalah pi kuadrat E dibagi dengan LC per R kuadrat gitu ya. Karena ini K-nya 1 sendi-sendi, jadi LC-nya ya sama dengan ini. R-nya harus dibaca di tabel. E-nya ada angkanya. Jadi kita isikan dulu, nanti R-nya kita lihat di tabel. Ini V kuadrat kali 29.000 dibagi dengan LC-nya ini 20, tapi agar jadi inci ini 20 kali 12. LC per R-nya kita perlu cari dulu di luar lah, karena ini juga perlu ya. Ini KL per R ini sama dengan LC per R. Gitu. Hitung aja di luar biar angkanya nggak tumpang tindih di sini. Jadi 20 LC per R 20 kali 12 dibagi dengan jari-jari girasi juga ada 2. Mestinya yang lebih kecil itu RY. Kita lihat di tabel yang tadi. 14 berapa ini? 14 kali 74 yang ini ya. Baris yang ini kalau X-nya R-nya nilainya 6,04, untuk Y nilainya 2,48. Jadi yang lebih kecil yang 2,48 ini yang kita pakai. Dibagi 2,48. 20 kali 12 bagi 2,48. Angkanya 96,77. Tadi kalau Anda masih ingat batasnya 200 ya. Kalau lebih besar dari 200 nggak boleh. Jadi ini masih kecil dari 200, oke. Jadi tegangan LR-nya Anda masukkan aja angka ini 96,77 di sini. Kuadrat, kita dapatkan FE-nya. Pi kuadrat kali 29.000 dibagi dengan yang barusan kuadrat 30,56. Sama nggak dengan buku? Ya, sama 30,56 KSI. Ini adalah tegangan LR. Nah, untuk mencari formula yang dipakai, angka kelangsingan kita ini angka kelangsingan namanya, slenderness ratio. 96,77 ini harus dibandingkan dengan ini, 4,71 akar E per F yield ini, 4,71 kali akar 29.000 dibagi 50. Ini angkanya 113,4 ya. Jadi ini kalau sering memakai F yield yang 50 ya angka 113,4 ini adalah batasan kelangsingannya. Kalau kurang dari segini pakai formula yang ini, kalau lebih sampai 200 pakai yang 0,877. Jadi kita pakai yang ini untuk tegangan kritisnya. Jadi dari sini ini FCR-nya adalah 0,658 pangkat F yield per FE dikalikan F yield lagi. 0,658 F yield-nya 50 per ini 30,56 dikalikan dengan 50. Sudah ada di buku, saya ngikut aja dulu. 25,21 KSI. Lalu tinggal cari kapasitas nominal tekannya. PN itu adalah F kritis dikalikan luas penampang utuh. Luas penampang utuh tinggal lihat di tabel yang tadi. Ini saya salin dari buku aja. Luasnya 21,8. Jadi tegangan kritisnya yang barusan diperoleh 25,21. Luasnya di tabel angkanya 21,8. Dan kapasitasnya jadi 549,6. Nah, ini KIPS ya. Ini baru kapasitasnya.
Selanjutnya tinggal kalau LRFD kekuatan desain adalah VPN dan V-nya selalu 0,9. Jadi 0,9 kali 549,6. Angkanya 495. Sedangkan kalau ASD kekuatan izin PN per omega ini adalah 549,6 dibagi 1,67 ya. Angkanya 330 ya, 330. Ya. Jadi demikian hitungannya yang untuk kapasitas tekan dari elemen yang hanya mengalami flexural buckling ya, hanya mengalami kemungkinan kegagalan flexural buckling, dan itu kita hindari dengan membuat batasan tegangan kritis yang segini.